Connection established. Kalian ingat Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus, apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam? Ditelan oleh ikan, masuk ke dalam perut ikan paus, gelap. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya dia tidak bertasbih, maka dia akan berada dalam perut paus tersebut sampai akhir masa. Nabi Yunus alaihissalam menyesali dosa-dosanya, menyesali kesalahannya. Mengapa beliau lari dari kaumnya, kesel kepada kaumnya karena nggak pada nurut gitu. Ini gambaran buat pengasuhan, ya. Pengasuhan tuh memang betul-betul harus lapang dada. Hadapin santri bandel-bandel itu, ya. Jangan kemudian ditinggalkan. Bandel-bandel, udahlah, tinggalin aja, pikirin amat anak siapa ini, gitu-gitu. Enggak. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam perut ikan, gelap gulita. Karena ketika sebelum dapat kesusahan itu selalu bermunajat kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah. Apa kata malaikat? Saya sudah kenal suara ini, saya kenal banget suara ini. Suara siapa? Diangkat doanya oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dimuntahkan oleh ikan, dan selamatlah Nabi Yunus alaihissalam. Maka dalam keadaan kita senang, sehat, duit ada, orang tua masih hidup, orang tua jabatannya tinggi, punya mobil, jangan terlena. Jangan terlena. Merokok, tenang aja. Duit bapak saya banyak. Kamu rajin-rajin belajar. Kalau nggak rajin-rajin belajar, kamu bisa nggak naik kelas? Gampang. Nggak apa-apa, tinggal ulang lagi aja kelasnya. Duit ayah saya masih banyak. Diingatkan, nak, pakaiannya diurusin, ini yang pada jatuh di jemuran ini ambil. Nggak apa-apa bu ya, biar dibeliin yang baru sama Abi dan Umi. Abi Umi duitnya banyak. Diingatkan, nak, jajannya diukur ya, jangan terlalu boros. Nggak apa-apa bu ya, Abi dan Umi itu duitnya banyak. Jadi mentang-mentang duit ayah ibunya banyak, dia mubazir. Baju jatuh di jemuran, biarin. Ntar tinggal lapor, bajunya hilang, dibeliin lagi. Sekarang kamu lagi enak, orang tuamu berkecukupan. Ada saat jatuh miskin, ada saat susah. Kalau kamu dalam keadaan senang, tidak hemat. Dalam keadaan senang, banyak mubazir. Dalam keadaan senang, kalian jauh dari Allah. Maka Allah bersikap tidak kenal sama kamu ketika kamu susah. Ya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddati. Berikutnya, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalimat ini, ketahuilah bahwa kalau Allah sudah menakdirkan bahwa suatu bahaya tidak akan sampai kepada kamu, yang gak bakal sampai.
ma akhta'aka, artinya apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah bukan bagianmu, nggak akan kena, nggak akan mengenai kamu, ya nggak bakal kena. Dan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah bakal mengenaimu, pasti kena. Kemarin ada yang ketendang bola, telinganya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, telinganya ketendang bola. Ya, buktinya tuh nenek-nenek nggak ada yang ketendang bola. Padahal larinya nenek-nenek nggak seperti ikhwan. Ikhwan bisa menghindar dari bola, tapi sekuat-kuat kamu menghindar, kalau Allah menentukan kamu kena, ya kena juga. Terakhir, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwa pertolongan akan datang karena adanya kesabaran. Kalian pengen ditolong oleh Allah, sabar. Kalian merasa kesulitan di pondok, aduh pelajaran ini lagi susah amat, saya nggak nyambung nih, matematika jeblok saya, balaghah apalagi, akidah salah-salah melulu, suruh hafalin dalil, suruh nulis dalil, ogah. Pengen ditolong oleh Allah, dijadikan mudah, sabar. Ya. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya solusi yang Allah berikan itu ada bersama kesulitan. Tatkala kamu dalam keadaan genting dan kamu tetap bertahan, bersabar, bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama adanya kesulitan Allah sediakan potensi-potensi kemudahan. Walhasil, intinya hidup sebagai mukmin itu enak, selalu dibersamai Allah, dan Allah setiap saat siap membantu kita. Enak kan? Enak. Ya. Mari kita perkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, dan Allah siap selalu mendengarkan permohonan kita, permintaan kita, keluh kesah kita. Kalau mau curhat kepada Allah, jangan dikit-dikit curhat sama teman. Kalau curhat sama teman itu banyak bahayanya. Misalnya Rizka berteman dengan Naura, sekarang lagi akrab. Nanti kalau lagi nggak akrab, Rizka dulu pernah curhat sama saya, kata Naura. Nauranya kemudian cerita sama teman-temannya, ih masa gitu amat, nah, gitu. Akhirnya jelek namanya. Kenapa? Orang yang dikit-dikit curhat itu jelek. Jelek. Kalau mau curhat, keluh kesah kepada Allah. Ya, jam 3 malam, nih misalnya lagi kesel, lagi susah, lagi gondok, entah sama temen atau sama siapa, atau gondok karena pelajaran nggak masuk-masuk, hafalan susah banget. Jam 3 malam, waktunya bangun, tahajud, bangun. Mandi, kemudian sholat tahajud, sujud yang lama, minta kepada Allah, pakai bahasa Indonesia juga boleh, dan Allah paham semua bahasa. Allah bahkan paham bahasa hatinya semut hitam di malam kelam, di atas batu hitam, di cat hitam, Allah paham. Apalagi manusia berambut hitam, lebih paham lagi. Jadi curhatnya kepada Allah, ya Allah,
Saya punya teman, dia itu selalu usil ya Allah, curhatnya sama Allah. Boleh nggak begitu? Boleh, ya. Jadi mulai hari ini, terutama akhwat, kalau curhat jangan dikit-dikit curhat sama temen, jangan dikit-dikit curhat sama emak. Emaknya belum datang, juntrung. Begitu datang, belum juga ngomong apa-apa langsung curhat. Ma, saya itu punya teman, dia selalu ngorok kalau tidur, ma. Aduh, ribet banget hidup ini di Al-Mahad. Ma, pulang aja yuk, ma. Saya pindah aja nyari pesantren yang tidak ada orang ngorok. Nggak taunya pindah ke sebuah pesantren, pesantrennya pinggir sawah. Yang ngorok bukan manusia, kodok. Rok, 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 rok. Akhirnya nggak betah lagi. Mak, pindah aja, mak. Nyari pesantren yang tidak di pinggir sawah. Ketemunya di pinggir apa? Di pinggir kota akhirnya, pinggir jalan raya. Nggak pernah bisa tidur. Kenapa? Namanya pinggir jalan raya, dikit-dikit suara truk. Dikit-dikit suara orang ngebut. Nggak bisa tidur. Mak, pindah lagi aja, mak. Pindah terus. Duit makmu habis cuma untuk pindah-pindah. Ya, curhatnya kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.